Shalom. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera. Kali ini kita akan belajar pelajaran 6, yaitu memberi dengan rela dan hati yang gembira. Sebagai dasarnya, ayat yang menjadi landasan pelajaran kali ini ada dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Anak-anak, seringkali persembahan hanya dipahami sebagai sebuah aksi memberi sejumlah uang di dalam ibadah. Miss Lydia tegaskan bahwa ini pandangan yang keliru. Aksi memberi persembahan dalam kekristenan bukan hanya persoalan memberi sejumlah uang, tetapi juga melibatkan motivasi, harapan, tujuan, dan emosi orang yang memberikannya. Nah, anak-anak, memberi persembahan dengan rela hati dan bergembira, kita bisa melihat kisah ini yang tergambar dalam kisah tentang jemaat di kota Korintus yang mengumpulkan persembahan untuk menolong jemaat di Yerusalem yang mengalami kemiskinan dan kesusahan. Jadi, dari sini kita akan belajar bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan persembahan itu tidak hanya sekedar memberi uang di dalam ibadah. Bukan ya, Nak. Jadi, persembahan itu juga melibatkan motivasi atau dorongan, ada harapan, ada tujuan, dan emosi dari orang yang memberikan. Nah, anak-anak, Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, ketika kita ingin memberi persembahan, kita harus memberi dengan kerelaan hati. Yang kedua, memberi tidak dengan sedih hati atau paksaan, ya, tetapi dengan rela. Yang pertama tadi harus dengan rela, tidak dengan sedih hati. Kemudian berikutnya, memberi dengan sukacita. Karena persembahan adalah bentuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Nah, di sini ada beberapa sikap yang benar yang harus kita miliki dalam memberi bagi pekerjaan kerajaan Allah, yaitu yang pertama, ada kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah. Komitmen itu ada janji, ya. Ada kesukaan dan ada janji kepada kerajaan Allah. Yang kedua, kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Tuhan. Jadi ada kesediaan dari diri kita sendiri untuk mempersembahkan diri kita dan milik kita semuanya kepada Tuhan, tidak hanya sekedar uang, ya, tetapi diri kita, ya, kemampuan kita, ya, kepandaian kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, ada sukacita yang timbul dari memberi dengan sukarela. Kalau kita memberikan kepada Tuhan dengan sukarela, hati kita pun akan bersukacita. Yang keempat, pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah. Kita mengakui bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kita atau kemampuan kita
tapi berasal dari Allah. Yang kelima, kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud kekal Allah. Sebagai ungkapan syukur. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Allah, itu ada rasa syukur ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita. Yang keenam, motivasi atau dorongan memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar. Jadi ternyata orang kalau memberi persembahan itu tidak hanya sekedar memberi ya anak-anak, harus ada dorongan hati yang tulus. Dan tentunya si pemberi persembahan itu juga harus hidup dengan benar. Karena persembahan yang kita berikan itu bukan sekedar kewajiban saja, tetapi ini adalah ungkapan syukur kita. Dan yang ketujuh, sebagai doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan kokoh kepada Dia dan pekerjaannya di dunia. Ya, sebagai doa, kita berharap Tuhan terus-menerus akan mengarahkan hati kita. Nah, anak-anak, kita harus ingat kembali bahwa persembahan itu tidak hanya sekedar dalam bentuk uang, ya, tetapi persembahan itu banyak. Persembahan hidup kita, kemudian persembahan materi kita, kemudian persembahan kemampuan kita, ya, ada banyak yang bisa kita berikan. Nah, persembahan juga dapat dimaknai sebagai bentuk atau wujud kerjasama dalam melakukan kebaikan secara bersama. Pada hakikatnya, persembahan memang dikumpulkan untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama umat Allah. Di gereja, uang itu dipakai untuk membiayai pelayanan. Misalnya, untuk biaya pembangunan gereja, kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan ke panti asuhan, panti jompo, korban bencana alam, dan sebagainya. Bahkan persembahan juga bisa dipakai untuk pelayanan bagi jemaat yang ada di gereja kita sendiri. Kalau ada jemaat yang membutuhkan, ya itu kita berikan. Jadi persembahan itu sebagai wujud kerjasama dalam melakukan kebaikan, ya. Jadi tidak terus persembahan itu hanya digunakan untuk keperluan gereja di dalam liturgi saja, tetapi juga untuk pelayanan yang lain. Selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat berupa uang. Di gereja-gereja tertentu, pada hari raya panen, orang-orang membawa hasil panen atau hasil bumi mereka seperti beras, singkong, buah-buahan, dan sayur ke gereja untuk dijadikan persembahan dan didoakan. Nah, setelah itu didoakan, barang-barang itu dimakan bersama. Ada juga yang dijual atau dilelang. Uang hasil lelang dipakai untuk membiayai kegiatan gereja atau kegiatan sosial. Misalnya, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap yang benar yang harus kita miliki dalam memberi bagi pekerjaan kerajaan Allah. 1. Kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah. 2. Kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. 3. Sukacita yang timbul dari mereka yang memberi dengan sukarela. 4. Pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah. 5. Kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud kekal Allah. 6.
Motivasi memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar. 7. Doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan kokoh kepada Dia dan pekerjaannya di dunia. Nah, itu tadi sudah mesti dia sebutkan di awal, ya. Itu sama. Nah, sekarang beberapa kunci untuk dapat memberi dengan sukacita. 1. Yesus ingin kita kaya dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Ketika kita memberi, kita merasa diri kita ini lebih kaya karena kita bisa memberi. Ya. Yesus ingin kita kaya dalam melakukan sesuatu. Kita ingat bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya buat kita. Ya. Kita tidak akan berkekurangan. 2. Sebagai kunci yang kedua, kita harus memperhatikan seberapa jauh ketelitian pemimpin-pemimpin kita dalam mengatur keuangannya. Nah, ini ketika kita memberi, ya, kita juga perlu tahu. Seperti di beberapa gereja itu ada laporan keuangan setiap bulan. Jadi, bagi orang yang dipercaya untuk mengatur keuangan, dia akan melaporkan setiap bulan posisi keuangan. Jadi, secara terbuka, ketika kita tahu bahwa keuangan itu dilakukan dan digunakan untuk hal yang benar, kita pasti akan rela memberi dengan sukacita, ya. Yang ketiga, kamu harus membuat perencanaan lebih dahulu. Catatan di sini, pemberian yang emosional akan membuatmu menyesal. Contohnya, seperti ini, ya. Kita sudah memberikan perpuluhan, itu kita ambil dari 10% dari hasil yang kita peroleh, ya. Nah, setelah itu sisa dari yang sudah diambil 10% tadi pasti akan kita rencanakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk memberi persembahan, ya, tentunya selain perpuluhan, ya, untuk memberi persembahan, kita juga harus mempertimbangkan keuangan kita. Allah di dalam firman Tuhan mengatakan, berilah yang ada padamu. Artinya, ketika kamu ingin memberi, kamu harus memberi apa yang kamu miliki. Bukan lalu tidak punya uang, uangnya habis, kamu pengen memberi persembahan tapi dengan berhutang misalnya. Itu salah, Atau supaya dilihat orang, kelihatannya kita memberi persembahan banyak, ya. Tapi setelah itu lalu kita merasa uangnya kok habis, ya. Sudah saya berikan persembahan, karena motivasinya ketika kita memberi persembahan bukan memberikan dengan kerelaan, ya. Kamu hanya ingin supaya dilihat orang, ya, bahwa kamu memberi persembahan banyak. Nah, pemberian yang emosional ini nantinya hanya akan membuat kamu menyesal. Berikutnya, perhatikan bagaimana Tuhan memberkati orang yang memberi. Kita tidak boleh memberi untuk mengharapkan sesuatu. Tetapi kita bisa bersemangat bahwa Allah akan memberkati jika kita memberi dengan murah hati. Artinya, ketika kita memberi, kita tidak boleh berharap kalau saya memberi berarti Tuhan akan melipat gandakan. Tidak, ya, jangan seperti itu. Kalau kamu memang memiliki, beri saja, ya. Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya kita memberi dengan murah hati. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melihara kita, ya. Tetapi kita tidak boleh ketika memberi lalu kita punya alasan bahwa nanti Tuhan akan melipat gandakan. Tidak, ya. Berikutnya, menyadari siapa yang akan ditolong oleh uang kita. Artinya, ketika kita memberi, kita tahu siapa yang kita tolong. Ingat, ya, ada beberapa orang yang berkekurangan dan perlu kita bantu. Tetapi membantu itu
seperti orang memancing ikan ya. Kalau kita mau membantu orang, ya kita harus memberi kail, bukan memberi ikan. Supaya orang yang kita bantu itu juga berusaha untuk mendapatkan ikan ya. Ada usaha. Nah, kecuali ketika kita tahu bahwa memang yang kita bantu itu adalah orang yang memang harus ditolong. Misalnya yang mengalami bencana atau orang-orang yang memang kesusahan ya, mereka sudah bekerja tetapi tetap saja kondisinya berkekurangan. Nah, itu perlu kita tolong. Tetapi kalau orang-orang yang hidupnya bermewah-mewah, suka menghambur-hamburkan uang lalu uangnya habis, nah, itu orang-orang yang tidak layak kita tolong ya. Nah, Mak, berikutnya ada bermacam-macam nama kita berikan kepada persembahan atau pengumpulan uang untuk umat Tuhan ini. Contohnya ya, kita mengenal persembahan syukur. Persembahan syukur ini bisa tahunan, bisa bulanan. Nah, persembahan ini sifatnya tidak harus. Jadi, ketika kita punya berkat lebih, kita harus memberikan. Tapi kalau persepuluhan itu harus, Nak, karena itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Tapi kalau persembahan itu bukan keharusan. Jadi kalau kamu punya lebih, berilah ya. Kemudian ada lagi yang namanya persepuluhan. Tadi Miss Lydia sudah jelaskan. Persepuluhan itu kewajiban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita harus memberi 1/10 dari hasil yang kita peroleh. Nah, kemudian persembahan sulung. Persembahan sulung itu biasanya diberikan oleh pasangan pengantin baru ya. Mereka setelah menikah, saat itu mereka memberikan persembahan sulung, artinya persembahan pertama ketika mereka sudah menjadi keluarga atau suami istri. Kemudian ada juga persembahan Paskah ya. Ini biasanya orang diberi kesempatan untuk memberi pada saat menjelang Paskah, atau persembahan Natal, persembahan akhir tahun atau tahun baru dan lain-lain ya. Nah, anak-anak, ada beberapa makna dalam persembahan. Yang pertama, pengakuan. Dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa tubuh, jiwa, dan roh, serta segala yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan dan pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa apa yang kita miliki, bahkan tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, makna persembahan adalah tanda syukur dan terima kasih. Dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Dan itu perlu kita syukuri. Yang ketiga, sebagai tanda kasih dan kemurahan hati. Yesus Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita, menderita dan berkorban bagi kita. Nah, sebagai tanda kasih kita, kemurahan hati kita memberikan persembahan. Yang berikutnya, yang keempat adalah tanda iman atau kepercayaan. Artinya, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Ya. Kalau kita memberi persembahan, kita tidak perlu ragu-ragu ya. Beri saja, kita yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan dan Tuhan akan menjamin masa depan kita. Ya, jangan berharap lalu kita akan mendapatkan berlipat ganda. Tetapi kita tahu dan yakin bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham
Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup WA kelas selama pelajaran berlangsung. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Tuhan Yesus memberkati.